Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayuhan nas, wasikum wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kita cinta pada Allah dan Rasul-Nya, dan inilah merupakan salah satu bentuk wujud atas diutusnya Rasulullah SAW, dilahirkannya Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal ini, dengan kita bersama-sama mengadakan peringatan Maulid Nabi dari mulai bulan Safar sudah disambut maulidan sebagai salah satu bentuk ekspresi kita bahwa kita bersyukur. Ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah hanya manusia biasa. Memang betul beliau adalah manusia biasa, tetapi tidak sama dengan semua manusia yang ada. Bagaimana maqalah al-qasidah burdah, Muhammadun bashar la kal bashari bal huwa yaqutatun bainal hajari. Nabi Muhammad SAW adalah manusia, la kal bashari, tapi tidak sama seperti manusia pada umumnya. Bal huwa yaqutatun bainal hajari, akan tetapi beliau itu seperti intan permata di antara batu-batu koral. Intan permata, intan satu aja luar biasa harganya. Dibanding dengan batu koral satu truk masih mahalan satu buah intan permata. Jangankan Rasulullah, tanah aja harganya beda. Yang di pinggir jalan sama di pinggir kali harganya beda, gak sama. Apalagi Rasulullah, padahal itu sama-sama tanahnya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melaksanakan ketaatan kita pada Allah dan Rasul-Nya itu ada beberapa sebab. Pertama adalah sebab yang paling tinggi kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, atau kita taat pada orang itu, ada anak, ada suami atau istri mau melaksanakan perintah suaminya karena pertama ada cinta, ada rasa cinta dalam hatinya kepada suaminya, maka dia melaksanakan. Begitu juga kita melaksanakan perintah ketaatan dari Allah dan Rasul-Nya adalah diantaranya sebabnya adalah ada rasa cinta dalam hati kita. Kadang sampai jauh-jauh orang itu ya, ada peringatan oleh Nabi di daerah mana, dari ujung pelosok datang, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang bareng-bareng naik pick up, ada yang sampai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, ke makam siapa aja. Kenapa ada seperti itu? Karena ada rasanya cinta dalam hatinya, cinta pada Allah, Rasul-Nya, dan cinta pada orang-orang salih. Rela panas-panasan karena ada rasa cinta dalam melaksanakan taat. Yang kedua adalah karena al-khauf, ada rasanya takut dalam hati. Kalau saya nggak taat sama suami saya atau nggak taat sama istri saya, nggak memenuhi keinginannya, takut
Begitu juga kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang kedua, karena ada rasa takut yang luar biasa. Melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah ada rasa roja, rasa berharap melaksanakan perintahnya Allah jadi ridho kepada kita. Dan kita bisa menggunakan semuanya, baik cinta, takut, dan berharap dalam melaksanakan semua ketaatan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah itu sampai tidak mau dalam hadisnya menyebutkan kata neraka untuk umatnya. Dalam satu majelis Rasulullah bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba." Para sahabat mendengarkan bahwasanya setiap umat saya, kata Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga, kecuali yang tidak mau. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, emang ada orang yang nggak mau masuk surga?" "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang nggak mau masuk surga? Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepada saya, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Beliau tidak menjelaskan waman asani dakhalan nar, enggak, tapi waman asani faqad aba. Saking enggak maunya menyebut kata neraka untuk umatnya. Waman asani, dan siapa yang tidak taat kepada saya, faqad aba, dialah orang yang enggak mau masuk surga. Gak mau menyebutkan kata neraka. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah bersabda bahwasanya nanti di yaumil qiyamah Allah memberikan kursi di sebelah kanan untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Allah memberikan kursi di sebelah kiri buat Rasulullah SAW. Para sahabat rada protes, "Ya Rasulullah, kenapa engkau diberikan kursi di sebelah kiri?" Karena semua paham, setiap yang kanan itu arahnya adalah kebaikan. Yang sebelah kanan pasti masuk surga. Kenapa Rasulullah taruhnya kursinya di sebelah kiri, jalan yang menuju ke neraka? Kayaknya enggak ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah kenapa saya diletakkan di sebelah kiri. Agar saya bisa tahu kalau saja ada umatku yang nyasar ke sebelah kiri. Kalau ada umatku yang berjalan ke sebelah kiri, maka pasti ke neraka. Maka saya akan sujud kepada Allah. Sujud dan gak bakal bangun sampai umat saya dipindahkan ke sebelah kanan jalannya. Sampai segitunya. Saking sayangnya sama umat yang nggak mau. Sampai makanya dalam kitab yang pernah kita bahas, Usfuria, itu ada golongan orang-orang umat Rasulullah yang digiring tapi bukan lewat jalannya, supaya Rasulullah nggak lihat. Di antara sebabnya adalah karena ada rasa cinta dalam hati kita, ada rasa takut, juga ada rasa harap yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya SAW. Maka di sini adalah buah daripada kita, ada rasa cinta dalam hati kita adalah ridho terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Ridho dulu, senyum dulu. Kalau ada musibah atau apa, bersyukur dulu. Setelah itu baru bertafakur. Barangkali ada kesalahan yang kita buat. Kemarin sampai kepada ridho dengan pengertian yang mujmal, yang global, termasuk orang-orang yang bodoh ketika dia protes bertanya tentang segala sesuatu yang telah terjadi di alam semesta. Kalau dia sudah meyakini bahwasanya apa yang telah terjadi itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa amma ala sabil tafsil fa innal umur allati tahussuka fi ala qismaini minha ma yalzimuka as-sihhati wal ghina. Wa hadzal qismu la yatasawwaru fihi sukhtun illa min haitsu nadharika ila man faddala 'alaika fi dzalika. Adapun ridho secara terperinci itu diantaranya ada dua hal. Yang pertama adalah perkara-perkara yang meliputi kita. Itu ada dua bagian. Minha ma yalzimuka kasihha wal ghina, seperti sesuatu yang meliputi kita, yaitu seperti sehat dan kaya. Sehat dan kekayaan. Wa hadzal qismu la yatasawwaru fihi sukhtun illa min haitsu nadrika ila man faddala 'alaika fi dzalika. Dan bagian ini tidak akan tergambar dalam diri kita, tidak akan muncul rasa tidak suka, rasa benci dalam diri kita kecuali dari pandangan kita ketika kita melihat orang lain memiliki keutamaan yang lebih besar daripada kita. Ada orang lebih kaya daripada kita, padahal sekolahnya bareng, kemudian mondoknya bareng, tapi pas lulus kok, padahal dia orangnya kalau mondok kok tidur terus. Orangnya kalau dibanding cerdasan saya, tapi kenapa dia lebih sukses daripada saya? Itu nggak bakal muncul ketika kondisi kita nggak bakal muncul rasa nggak sukanya, kecuali setelah kita melihat, membandingkan dengan orang-orang yang selain kita. Dia lebih sukses, lebih sehat, maka akan muncul rasa tidak terimanya. Maka apa yang harus kita perhatikan? Fal wajibu 'alaika indahu anna ridha bima qasamallahu laka min haitsu anna lahu subhanahu an yaf'ala fi mulkihi ma syaa aw min haitsu annahu ta'ala qad ikhtara laka ma huwa aslah laka wal ansab lihalika. Maka ketika muncul seperti itu, fal wajib, maka yang wajib kita lakukan adalah, yang wajib atas kita adalah antardha bima qasamallahu laka, hendaknya kita ridho terhadap apa yang Allah bagikan kepada kita. Min haitsu anna lahu subhanahu an yaf'ala fi mulki ma yasha, ma syaa. Dari arah bahwasanya Allah SWT mengerjakan apa-apa saja yang Dia kehendaki atas kerajaannya, atas kekuasaannya. Saya ini makhluk Allah, saya ini hamba Allah, terserah Allah mau bikin apa. Maka kaitannya begitu, jangan sampai putus asa, terus saja berdoa, nggak apa-apa. Barangkali, karena dalam sebuah hadis Rasul pernah jelaskan seperti itu, barangkali Allah lagi senang dengar nengekan kita, Allah lagi senang dengar keluh kesah kita, ya Allah. Daripada orang dikabulkan doanya karena Allah sebel dengar orang tadi, ya sana pergi sana, kan ada begitu. Ada anak kita jaluk duit pak, sebel dengar ini kasih, ya sana pergi. Maka di situ wajib memunculkan bahwasanya terserahlah Allah mau ngabulkin apa enggak, yang penting saya tetap berdoa. Maka ridho atas apa yang Allah telah bagikan bagi kita, karena ya maha kuasa Allah, terserah apa yang Allah akan kerjakan, karena beliaulah Allah Subhanahu wa taala memiliki alam semesta ini. Atau min haitsu annahu ta'ala qad ikhtara laka ma huwa aslah laka. Husnudzon yang kedua adalah kita harus memunculkan rasa yakin bahwasanya Allah telah memilihkan kondisi bagi kita yang lebih baik buat kita. Dengan kondisi kita begini,
kondisi kita pas-pasan, kemungkinan itu yang lebih baik buat kita dari Allah. Mungkin agar terjaga agamanya, agar terus ibadah. Karena manusia itu begitu, ada yang senang rajin, kadang absen di masjid lama nggak datang di masjid, karena masalahnya sudah nggak ada, nggak punya masalah. Maka kita yang pilih yang mana ya? Pilih yang istiqomah ke masjid, baik ada masalah ataupun nggak ada masalah, yang namanya istiqomah. Ternyata kondisi seperti itu lebih baik buat kita, yang Allah pilihkan untuk kita. Wal ansab lihalika, dan lebih sesuai untuk keadaan kita. Wa hadza akmal, dan ini yang lebih sempurna. Ridho terhadap semua ketetapan Allah. Maka orang yang berdoa, bisa jadi Allah simpen doanya. Pengen kaya ya Allah, ternyata kita nggak kaya-kaya. Tanya Allah kabulkan untuk anak cucunya, ada yang kaya. Wallahu a'lam. Karena Allah yang mengetahui segala macam rahasia yang terkecil sekalipun di alam semesta ini. Maka kita wajib memunculkan rasa syukur tadi, rasa menerima terhadap perbedaan yang Allah berikan, bagikan di alam semesta ini. Kenapa teman saya lebih baik daripada saya? Kenapa? Itu akan muncul ketika kita banding-bandingkan. Si anu seperti ini. Wa minha ma la yulazimuka kal masaibi wal amradi wal faqati. Dan yang kedua adalah kondisi yang tidak selalu meliputi kita, seperti musibah dan sakit, wal faqati, dan kehilangan sesuatu. Jadi yang pertama, bagian pertama yang selalu mengelilingi kita seperti sehat, kekayaan, itu akan bisa kita bandingkan. Maka kita harus bersyukur, ridho terhadap ketetapannya. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak selalu meliputi kita seperti musibah. Musibah itu datangnya tidak selalu setiap hari. Antatabarrama bi syai'in min dzalika. Untuk cemberut dengan sesuatu yang dari dua hal tadi, musibah dan sakit. Kenapa yang pertama tadi? Bagian pertama ada sesuatu yang meliputi kita seperti sehat dan kekayaan. Maka wajib kita untuk menerima ridho dengan ketetapan Allah. Yang kedua ini tentang sesuatu yang tidak selalu meliputi kita seperti musibah dan sakit. Ketika wayahnya kena musibah atau wayahnya kena sakit, maka haram kita untuk cemberut atau merengut ketika kena sakit. Secara hitung-hitungan, orang kita sakit dengan kita sehat banyakan mana? Waktunya. Ketika kita sehat dan ketika kita sakit. Sakit paling lama kayak model kena pilek, kena flu paling seminggu. Dulu waktu saya masih SD MTS lah, kalau sakit masuk ke puskesmas itu dikasih obatnya untuk 5 hari. Berarti orang sakit itu paling maksimal 5 hari. Setelah itu sebulan pleng sehat. Di sini dikatakan haram alaika antatabarroma. Nggak boleh kita merengut ketika datang sakit ataupun datang kena musibah. Karena nggak setiap hari. Kenapa bisa kita kena sakit atau kena musibah? Bisa jadi musibah tersebut atau sakit tersebut untuk sebagai kafarah dosa-dosa kita selama sebulan atau selama kita sehat. Maka di sini ada makolahnya, nggak boleh kita merengut. Bisa jadi kita kena musibah sebagai kafarah atau ampunan dari Allah, menghapus dosa-dosa kita selama kita sehat. Bisa jadi kondisi kita
adalah merupakan ampunan dari Allah. Kondisi yang kita tidak sukai merupakan ampunan dari Allah kalau kita sabar dan ridho. Aturan cuma 5 hari sakitnya karena ngeresulan, nambah jadinya, nggak sembuh-sembuh. Coba kalau nerima pasrah, sudahlah, ngalah. Kenapa harus ngalah? Ngalah itu pasti harusnya ngallah. Ngallah itu berarti ngalah itu ya pasrahlah sama Allah udah. Mengalah terhadap, di dalam mengalah bukan berarti ya sudah pasrah sama Allah. Maka di sini tidak boleh untuk cemberut ketika datang waktunya sakit ataupun kena musibah. Aw tajza'a indahu wal aqla laka antarwa wa tasallimu. Failam tastati fal tasbir wa tahtasib. Pertama, jangan cemberut. Aw tajza'a. Yang kedua adalah atau merasa gundah gulana itu, merasa sengsara. Wal akmalulaka antara wa tusallim. Yang lebih sempurna untuk kamu adalah ketika kedapatkan musibah ataupun sakit, antarobo, sendaknya engkau ridho dengan ketetapan Allah kita sakit ataupun kena musibah. Utusalimu, dan menyerahkan diri kepada Allah. Failam tastati fal tasbir. Kalau enggak mampu untuk ridho dan pasrah sama Allah, fal tasbir, maka hendaklah sabar. Wa tahtasib, dan berintrospeksi. Jadi langkah pertama adalah ketika dapat musibah jangan sampai ngeluh, jangan sampai cemberut. Maka ungkapannya adalah alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi. Saya sakit berarti kondisi saya sedang Allah cabut dosa-dosanya. Karena dengan begitu, dengan muncul rasa syukur, alhamdulillah, memancing sel-sel tubuh kita agar cepat pulih. Tapi kalau makin ngeluh sudah, makin rusak sudah. Kemudian jangan gelisah. Ini juga, jangan gelisah. Aduh, saya sakit apa ya? Kok begini ya? Sakit apa ya? Kalau pengen tahu langsung ke dokter daripada mikir yang enggak. Jangan-jangan. Dulu saya mikir begitu, Pak. Ketika umur 29, umur 38, saya waktu di Sukabumi tugas, akhirnya karena kondisinya kalau habis makan kangkung atau bayam tuh langsung kayak dipukulin tuh badan, pusing Pak. Akhirnya dibawa sama santri ke puskesmas Cicuru, sama petugas puskesmasnya, Bapak cek darah ya, cek darah. Besok saya puasa, dicek darah, diambil darahnya, diantarin kita soal kolesterol, asam urat, dan gula darah. Puasa udah selesai, dicek darah, hasilnya kolesterol itu kosong, artinya nggak mungkin kolesterol karena makannya cuman sayur-sayuran, kangkung apa. Kedua, asam urat Bapak 9, normalnya itu 4 Pak, Bapak 9. Harusnya itu udah kaku, nggak bisa jalan apa, tapi masih kuat. Dalam artinya nggak, cuman ketika makan kangkung udah langsung ala pusing, badan sakit-sakit semua kayak dikebukin. Kurangi makan sayur-sayurannya Pak, yang hijau-hijaunya. Yang ketiga, gula darah Bapak tinggi. Gula darahnya tinggi, cuma karena umurnya belum 40, belum termasuk hitungan kena gula darah.
obat itu diminum sembuh, obat yang habis sakit lagi, nggak mempan. Kemudian ketemu di jamaah Yasinan Al-Muttaqin, dikasih saran untuk minum rebusan daun salam. Daun salam 5 lembar direbus 2 gelas jadi 1 gelas, diminum mau tidur. Tapi jangan setiap hari, seminggu 4 kali. Dengan ikhtiar itu alhamdulillah, Pak. Sampai sekarang nggak ada usah lagi. Kemudian setelah itu wal akmalu laka antara wa tusallimu. Yang sempurna dalam kondisi seperti itu bagimu adalah untuk ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Failam tastati, kalau nggak sanggup, ya sudah, fal tasbir, maka sabar saja. Watahtasib, dan berintrospeksi. Tadi habis makan apa? Ada ungkapan dari tabib yang dulu di Tangerang itu, Allah itu hanya akan menguji hamba-hambanya yang menyatakan cinta kepada dia. Selainnya enggak. Maksudnya apa? Orang biasa ketika sakit itu pasti ada sebabnya. Bukan ujian dari Allah. Udah tahu kolesterol, makannya duren. Ya kumat sudah. Karena pengobatan beliau itu adalah terapi untuk memulihkan kembali sel-selnya lagi. Tapi orang yang menyatakan cinta kepada Allah, Allah pasti Allah uji. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji nggak punya anak, sehingga akhirnya dia, kalau saya punya anak, kalau disuruh Allah untuk dikorbankan, saya korbankan. Ketika belum punya anak, pas punya anak Allah tanggi janjinya. Nabi Ismail ketika sudah lucu-lucunya, kemudian lagi sudah bisa diajak ngobrol, diajak berusaha, disuruh disembelih. Itu sebelum berapa? Baru punya anak Nabi Ismail, disuruh dibuang ke Mekah, dipisah. Bapak mana yang enggak terpukul? Bagaimana kok saya baru punya anak lagi seneng-senengnya, sama Allah suruh sana. Tinggalkan istri kamu dan anak kamu di lembah yang sekarang menjadi Ka'bah di Mekah Mukarramah. Bahwa kalau nggak sanggup itu faltasbir, maka hendaklah sabar. Fatahtasib dan ibasati. Qala Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "U'budullaha ta'ala birridha." Sembahlah Allah oleh kalian semua birridha, dengan perasaan ridho, dengan perasaan rela. Fa'ilam tastati hafiz sabri. Kalau nggak sanggup ridho, hafiz sabri, maka bersabarlah. Ala ma takrahu khairun katsirun. Kalau nggak sanggup ridho, maka bersabar. Ala ma takrahu, atas apa-apa yang tidak kamu sukai. Khairun katsirun itu lebih baik, memiliki kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadan wa alaikum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.